Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, rahmat, hidayah serta nikmat, sehingga alhamdulillahirabbil alamin hingga saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV dan pendengar radio DFM dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di ruang dengar dan layar kaca pemirsa dimanapun berada, insyaallah di dalam program Mutiara Sunnah. Yang tentunya dalam program Mutiara Sunnah kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang insyaallah tema pada kesempatan kali ini adalah keutamaan bagi orang kafir yang memiliki akhlak mulia, kemudian masuk Islam, serta anjuran mengenal karib kerabat. Dan tentunya insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni guru kita Buya Ahmad Daniel LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat Buya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Pemirsa dimanapun berada, tentu di dalam siaran program kita akan ada sesi penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab yang tentu bisa pemirsa dimanapun berada kirimkan pertanyaan untuk di nomor 0811669338 baik telepon maupun WhatsApp. Pemirsa dimanapun berada, mari kita simak kajian kita di pagi hari ini dengan share ke sanak saudara kita. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ilmu kita dapatkan di pagi hari ini. Langsung saja kita berikan kepada guru kita. Fayatafaddal mashkura ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinanih wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, pemirsa Surau TV, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan silaturrahim, di mana insyaallah ta'ala pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan bagi orang kafir yang memiliki akhlak mulia, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan begitu pula anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya untuk saling mengenal karib kerabat kita.
Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kasih sayang di antara umat manusia. Kalau kita melihat ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas akhlak mulia yang beliau miliki, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang amat sangat mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi umatnya agar senantiasa menampakkan akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatal qa'im as-sha'im, sesungguhnya seseorang dengan akhlak mulia yang dia miliki maka dia akan dapat menggapai kedudukan yang dicapai oleh mereka yang senantiasa melakukan qiyamul lail dan mereka yang senantiasa melakukan ibadah puasa. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau membawakan pembahasan, beliau mengatakan bab man wasala rahimahu fil jahiliyati thumma aslam. Bab tentang bagaimana kedudukan mereka yang pada masa jahiliyah dahulu, itu sebelum mereka masuk Islam, senantiasa melakukan kebaikan, menyambung silaturahimnya, menunjukkan akhlak-akhlak mulia. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Apa kira-kira keutamaan yang akan dia dapatkan, atau bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di saat mereka dalam kondisi kafir. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri annahu qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqin wa itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan telah berkata kepada kami Abu Yaman, di mana beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, di mana beliau berkata telah memberitakan kepadaku Urwah ibn Zubair, di mana Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau memberitakan bahwa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahaddatsu biha fil jahiliyah. Di sini Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang perkara-perkara yang dahulunya atahannatsu biha fil jahiliyah. Kata tahannuts, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, maknanya adalah at-ta'abbud. At-tahannuts maknanya adalah at-ta'abbud. Jadi Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan-perbuatan baik yang beliau lakukan dahulu pada masa jahiliyah. Akhlak-akhlak mulia yang beliau lakukan di saat jahiliyah,
kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan dengan tujuan untuk beribadah di masa jahiliyah dahulu. Di sini beliau menyebutkan min silatin, seperti halnya silaturrahim, menyambung hubungan karib kerabat, ya, dengan memperhatikan kondisi mereka, melihat siapa di antara mereka yang membutuhkan, kemudian memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan karib kerabat, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, atau wa itaqatin, atau perbuatan baik lainnya yang aku lakukan dahulu di saat jahiliyah, seperti memerdekakan budak, membebaskan seseorang dari perbudakan, wa sadaqatin, begitu pula sedekah yang aku lakukan dahulu pada masa jahiliyah. Sedekah, mengeluarkan harta di dalam berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Bagaimana dengan itu semuanya ya Rasulullah? Apakah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan di masa jahiliyah dahulu itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan? Lihatlah khotal iman, azani Allah wa iyyakum, bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum, ya, berharap kebaikan dari segala ibadah yang mereka lakukan. Mereka berharap agar apa yang mereka lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk ibadah, sebagai satu bentuk ibadah dan kebaikan yang mereka mengharapkan ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Hakim bin Hizam pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu sebelum engkau masuk Islam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika masa jahiliyah, ketika dia dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menuliskannya sebagai satu amalan yang akan dia dapatkan kebaikannya setelah dia masuk Islam. Nah, ini adalah merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, di mana akhlak mulia yang dia lakukan pada masa jahiliyah itu akan tetap dituliskan kebaikan sebagai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk Islam. Ikhwatal iman, ya'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan faidah kepada kita, yaitu bahwa perbuatan seorang kafir apabila dia masuk Islam, segala perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apabila dia masuk Islam dan meninggal di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan pada saat dia dalam kondisi kafir, dan begitu pula kebaikan yang dia lakukan setelah dia masuk Islam. Dan ini adalah merupakan
kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan nilai-nilai keburukan yang mereka lakukan dahulu, Allah akan ganti nilai-nilai keburukan itu menjadi nilai-nilai kebaikan. Kalau saja suatu keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti nilai keburukan dan dosa yang dia lakukan tersebut dengan nilai kebaikan. Maka bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di masa dia kafir, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia masuk Islam, maka tentu ini adalah sesuatu yang juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang akan tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia dalam kondisi kafir kemudian dia masuk Islam. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kalaulah seorang yang dahulunya kafir, dia berbuat baik, dan setelah masuk Islam kebaikannya tersebut tetap dituliskan oleh Allah SWT, maka sudah seharusnya bagi kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmatul iman, nikmatul hidayah kepada kita semuanya, sudah semestinya bagi kita untuk semakin berlomba-lomba di dalam berbuat baik kepada manusia. Berlomba-lomba untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, akhlak mulia adalah merupakan hal yang amat sangat berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan akhlak mulia, dia akan dapat menggapai kedudukan yang diraih oleh orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail dan melakukan ibadah puasa. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab berikutnya, yaitu babu silatu dzawir rahimil musyrik wal hadiyah. Setelah Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan tentang keutamaan bagi mereka yang berbuat baik dalam kondisi jahiliyah kemudian dia masuk Islam, Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan pembahasan berikutnya yang yaitu terkait dengan hukum atau bagaimana dengan orang-orang yang melakukan silaturrahim terhadap karib kerabatnya yang musyrik atau karib kerabatnya yang kafir dan memberikan hadiah kepada mereka. Nah, ini juga di antara hal yang menunjukkan bagaimana agama Islam adalah merupakan agama yang menebarkan kasih sayang kepada umat manusia. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Sallam annahu qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma ra'a Umar hullatan siyara faqala ya Rasulullah law ishtarayta hadhihi falabistaha yawmal jumu'ah walil wufudi idza atawka faqala ya Umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدي إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه
wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Qala inni lam uhdiha laka litalbisaha. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuwaha. Fa'ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, telah berkata kepada kami Muhammad ibn Sallam, di mana beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdah dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa ayahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a hullatan siyara. Beliau melihat satu bentuk perhiasan, hullah, siyara. Maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ishtaraita hadhihi." Ya Rasulullah, andai saja engkau membeli perhiasan ini ya Rasulullah. Falabistaha yaumal jumu'ah. Kemudian perhiasan dan pakaian ini engkau pakai pada hari Jumat, ya. Di mana Yaumul Jumu'ah adalah merupakan salah satu hari raya kaum muslimin, ya, di mana kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, ya, pada hari Jumat tersebut. Maka di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja engkau membeli pakaian ini ya Rasulullah, hingga engkau dapat memakainya pada hari Jumat, dan begitu pula engkau dapat memakainya ketika engkau menemui utusan-utusan, ketika mereka datang menemui engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Ya Umar, innama yalbisu hadhihi man la khalaqalah." Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai pakaian seperti ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bahagian apa-apa di akhirat kelak nantinya. Yaitu ini adalah pakaian yang hanya dipakai oleh orang-orang kafir. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada suatu hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari bentuk pakaian dan perhiasan yang tadinya dilihat oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada hadiah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian hadiah tersebut pun diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Lihatlah di sini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Sebagaimana dikatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya dengan demikian kalian akan saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita suatu amalan yang dengannya kita akan saling mengasihi. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka dengan demikian kalian akan saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan hadiah tersebut kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, bagaimana tanggapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika beliau mendapatkan hadiah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Ya Rasulullah,
ba'atha ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qult. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan hadiah ini kepada diriku? Padahal aku telah mendengar engkau mengatakan tentang perhiasan dan pakaian ini perkataan yang dahulu engkau ucapkan. Engkau mengatakan bahwa ini hanyalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir yang mereka tidak mendapatkan bahagian di akhirat kelak nantinya. Kenapa engkau menghadiahkan ini kepadaku ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW pun berkata, inni lam uhdiha laka litalbisaha. Lihatlah, Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, sesungguhnya aku tidaklah menghadiahkan pakaian tersebut untuk engkau pakai. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha. Akan tetapi aku memberikan hadiah tersebut agar engkau dapat menjualnya, atau agar engkau dapat memberikan pakaian tersebut kepada orang-orang kafir sehingga dia memakai pakaian tersebut. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan hadiah tersebut kepada saudara seibunya yang masih dalam kondisi musyrik. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mana akhlak ini adalah merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita dengan karib kerabat yang musyrik, yang kafir, kita memutus hubungan dengan mereka. Akan tetapi kita masih tetap diperbolehkan untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan mereka. Kita diperbolehkan untuk memberikan hadiah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut, dengan hadiah yang kita berikan tersebut, hati mereka menjadi lunak sehingga hati mereka terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, dan hadis ini juga telah kita jelaskan pada pembahasan terdahulu, juga dalam pembahasan hukum bagaimana hukumnya menyambung silaturahim dengan ibu kita yang dalam kondisi musyrik. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah, kenalilah oleh kalian nasab kalian, karib kerabat kalian. Karib kerabat dari sisi ayah. Kita hendaknya mengenal siapa saja saudara ayah kita, siapa paman kita, siapa anak-anak mereka. Begitu juga kita hendaknya mengetahui karib kerabat dari jalur ibu kita, siapa paman kita dari jalur ibu, siapa bibi kita dari jalur ibu, kemudian siapa saja anak-anak mereka. Ini ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita diperintahkan untuk melakukan hal ini agar kita dapat menjalin hubungan silaturahim dengan mereka. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan haddatsana Amr bin Khalid annahu qala haddatsana Attab bin Bashir an Ishaq ibn Rashid an Az-Zuhri annahu qala haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yaqul 'ala al-minbar ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum
wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati ar-rahim la awza'ahu dhalika 'an intihakihi. قال حدثنا أحمد بن يعقوب أنه قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan telah berkata kepada kami Amr bin Khalid, di mana beliau telah berkata kepada kami Attab bin Bashir dari Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri, di mana Az-Zuhri telah berkata kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im, bahwa Jubair bin Mut'im memberitakan kepadanya annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, ta'allamu ansabakum. Maksudnya di sini adalah kenalilah nasab kalian. Dan yang dimaksud dengan ansabakum di sini adalah nasab, karib kerabat min jihatil abi wal ummi, baik itu dari sisi ayah ataupun dari jalur ibu. Begitu juga hendaknya kita mengenali siapa usul dan siapa furu', begitu juga siapa yang merupakan sihir. Siapa yang usul yaitu pokoknya, kemudian siapa yang furu' yaitu cabang. Yang dimaksud dengan usul di sini seperti saudara ayah kita yang merupakan paman kita, atau saudari perempuannya yang merupakan bibi kita, atau begitu juga saudara dari ibu kita, dan begitu pula saudari dari ibu kita. Ini adalah usul. Kemudian yang furu' yaitu anak-anak mereka, anak-anak paman kita atau anak dari bibi kita, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Begitu pula siapa yang merupakan sihir. Dan yang dimaksud dengan sihir ini adalah saudara, ataupun yang dimaksud dengan sihir di sini adalah karib kerabat dari pasangan kita. Kita yang memiliki istri, maka karib kerabat dari istri kita itu adalah merupakan sihir atau besan. Begitu pula bagi istri, karib kerabat suaminya itu adalah merupakan sihrun. Karena kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu dengan baik. Di antara bentuk mempergauli pasangan kita dengan baik adalah dengan bersikap baik kepada karib kerabat pasangan kita. Berbuat baik kepada mertua, berbuat baik juga kepada saudara dari mertua kita. Di sini Jubair bin Mut'im memberitakan bahwa beliau mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbarnya, ta'allamu ansabakum, kenalilah nasab kalian. Maksudnya di sini adalah kenalilah siapa saja karib kerabat yang dengan mengenali mereka itu kalian dapat menjalin rahim kalian, menjalin hubungan silaturahim kalian. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang kita saksikan saat ini.
banyak di antara kita yang tidak mengenal karib kerabat, sehingga bagaimana mungkin dia dapat menjalin hubungan silaturahim ketika dia tidak mengenal karib kerabatnya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi syai'. Demi Allah, sesungguhnya bisa saja antara seseorang dengan saudaranya ada hubungan silaturahim. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainah, kalaulah sekiranya dia mengetahui bagaimana hubungan antara mereka, la auza'ahu dzalika 'an intihakihi, maka niscaya hal tersebut akan menghalangi dia untuk mengurangi atau untuk memutus hubungan tersebut. Jadi di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menyebutkan bahwa dengan mempelajari nasab tersebut, dengan itu diharapkan seseorang itu tidak akan memutus hubungan silaturahim yang ada di antara mereka. Karena banyak terjadi tindakan seorang memutus hubungan silaturahim dengan orang lain. Diakibatkan karena apa? Karena dia tidak mengetahui hubungan kekerabatan di antara mereka. Maka di antara hikmah kita memperkenalkan anak-anak kita kepada saudara kita yang merupakan pamannya, begitu juga kepada anak dari mereka. Ini tujuannya adalah agar saling dapat mengenalkan kerabat satu dengan yang lainnya, agar tetap senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad bin Ya'qub, telah berkata kepada kami Ahmad bin Ya'qub, di mana beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr, bahwa beliau mendengar ayahnya yaitu Sa'id bin Amr menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata, ihfadhu ansabakum, hafallah, kenalilah nasab kalian. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, mempelajari nasab dan mengenal nasab ini bukan berarti kita mempelajarinya, mengenalnya dengan tujuan al-fakhru bil ansab, untuk berbangga-bangga dengan keturunan. Karena berbangga-bangga dengan keturunan, at-tafakhuru bil ansab, ini adalah diantara kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tujuan kita menghafal nasab kita, begitu juga mengenal siapa yang menjadi karib kerabat kita. Ini tujuannya adalah untuk saling menjalin hubungan silaturahim satu dengan yang lainnya, bukan untuk tujuan berbangga-bangga dengan keturunan. Nah, juga ada satu hal yang hendaknya kita perhatikan di sini, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ketika Ibnu Abbas mengatakan di sini, ihfadhu ansabakum, hafallah nasab kalian. Di antara hal yang hendaknya kita jadikan sebagai renungan, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bagaimana kita berupaya agar anak keturunan kita itu dapat mengenal jalur nasab mereka. Siapa kakek mereka, kemudian kakek dari kakek mereka. Nah, untuk mewujudkan hal ini, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang seharusnya kita lakukan adalah senantiasa membiasakan mereka dengan mengingat siapa ayah dari atau siapa kakek mereka, kemudian ayah dari kakeknya. Dengan cara apa? Dengan mengenalkan mereka, atau dengan meletakkan
nama kita, kemudian nama kakeknya, dan begitu seterusnya setelah nama mereka. Seperti kita mengatakan Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya. Nah, ini akan mudah diingat kalau sekiranya kita memberikan nama yang singkat ya, bagi anak-anak kita. Contoh misalkan kita memberikan anak kita dengan nama Muhammad, ya, Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Ya. Dengan nama-nama yang singkat tersebut maka akan mudah untuk mengingat nasab. Berbeda dengan ya, kebiasaan. Kebanyakan di antara kaum muslimin saat ini yang lebih suka memberikan nama yang panjang bagi anaknya. Bahkan nama-nama yang jauh dari syariat Islam. Memberikan nama-nama dengan nama-nama yang mereka idolakan, dari orang-orang kafir yang mereka idolakan, sehingga membuat anak-anak kesulitan di dalam menghafal nasab ya. Karena untuk mengingat nama mereka sendiri itu sudah amat sangat panjang ya. Maka akan sulit bagi mereka untuk mengingat nasab mereka. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum ya. Kenalilah, hafallah nasab karib kerabat kalian, maka dengan itu kalian dapat menyambung hubungan silaturahim di antara kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat. Ya. Karena sesungguhnya ya, mereka yang memiliki hubungan kekerabatan tersebut dan senantiasa menjalin hubungan kekerabatan tersebut, maka walaupun jarak mereka jauh, namun tidak ada jarak jauh di antara mereka ketika mereka senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Dan sebaliknya, wala qurba biha idza bu'idat. Begitu pula sebaliknya. Walaupun hubungan kekerabatan mereka sebenarnya dekat, akan tetapi ketika mereka memutusnya, maka bagaimanapun dekatnya hubungan mereka, maka sesungguhnya walaupun hubungan mereka itu dekat, dengan perbuatan mereka memutus hubungan tersebut, seakan-akan mereka berada dalam jarak yang jauh. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah amama sahibiha. Sesungguhnya ar-rahim itu di hari kiamat kelak nantinya akan datang di hadapan mereka yang senantiasa menjaga silaturahim. Di hari kiamat ar-rahim itu akan datang menemui sahabatnya. Maka kemudian dia akan memberikan kesaksian bahwa sahabatnya tersebut telah menyambung hubungan silaturahim. Jika sekiranya dia adalah orang yang menjalin hubungan silaturahim, dan sebaliknya ar-rahim tersebut akan memberikan kesaksian yang justru akan memberatkan dan menghancurkan sahabatnya jika sekiranya di dunia dahulunya dia termasuk ke dalam orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita dapat mengambil satu faidah yang amat sangat penting. Bagaimana pentingnya bagi kita untuk mengenalkan keluarga kita, anak keturunan kita dengan karib kerabat kita. Karena juga termasuk di antara birrul walidain, di antara bentuk bakti seorang anak itu adalah an yasila wudda abihi. Dia tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
kita ucapkan kepada guru kita Buya Ahmad Daniel LCM Hafizahullah Ta'ala telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa dimanapun berada, kita mengajak pemirsa yang masih menyaksikan siaran program kita, jika ada ingin yang ditanyakan kepada guru kita, bisa untuk telepon maupun WhatsApp di 0811 669 3338. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan pertanyaan yang pertama dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, berkaitan dengan ibadah kurban Buya. Bagaimana hukumnya jika kita merupakan seorang sahibul kurban dari 1 ekor sapi, berarti urunan 7 orang Buya, meminta salah satu kaki dari kaki sapi tersebut kepada yang menyembelih nantinya. Apakah diperbolehkan dalam hal ini Buya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Tidak mengapa bagi sahibul kurban untuk meminta bahagian dari hewan kurban yang dia kurbankan. Tidak mengapa bagi dia untuk meminta bahagian dari hewan kurban yang dia kurbankan, karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk memakan bahagian dari hewan kurban yang kita kurbankan. Akan tapi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, tetap kita memperhatikan di sini bahwa di antara hikmah syariat kurban adalah adanya muasah lil fuqara. Bagaimana kita juga dapat merasakan atau berbagi rasa dan kasih sayang dengan fuqara. Maka hendaknya kita memperhatikan jangan sampai apa yang kita minta tersebut justru mengakibatkan kurangnya bagian fuqara. Justru di antara hikmah dari kita melaksanakan ibadah kurban ini adalah berbagi dengan fuqara. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum ya atas jawaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, bagaimana mengkompromikan antara anjuran bagi kita untuk memperhatikan masa depan kita dengan bagaimana kita harus memikirkan apa yang kita lakukan sekarang Buya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fik. Pertanyaannya, bagaimana mengkompromikan antara kebutuhan kita di masa depan Buya. Kan kita ini harus ulul himmah gitu Buya. Dalam artian harus memiliki tujuan atau visi yang tinggi di masa depan gitu ya. Namun ada juga mendengarkan dari Ustadz bahwasanya cukup kita melakukan apa yang fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang begitu ya. Jangan difikirkan kekhawatiran di masa depan begitu ya. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Ya, sebenarnya tidak ada kontradiksi, tidak ada ta'arud antara memiliki ulul himmah, yaitu semangat yang tinggi untuk mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Dan sebagai seorang mukmin, kita telah dianjurkan yang menjadi fokus utama kita itu adalah akhirat. Kita tidak dianjurkan untuk menjadikan dunia sebagai akbar hammina. Tidak dianjurkan untuk menjadikan dunia sebagai fokus utama kita. Siapa yang menjadikan dunia sebagai fokus utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran itu senantiasa ada di depan matanya. Yang dia khawatirkan hanyalah kefakiran. Adapun siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan kepada dirinya dan dunia akan datang kepadanya dalam kondisi hina.
Nah, khotel iman, a'azani Allah wa iyyakum, untuk mencapai hal yang baik di masa yang akan datang. Tentu sebagai seorang mukmin fokus kita adalah akhirat. Kita berbuat untuk akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk mencari akhirat, namun jangan lupakan bahagian di dunia. Maka ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, tentu itu dengan berbuat di dunia ini. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan saat ini, kita berusaha semaksimal mungkin dalam berbuat di waktu saat ini. Itu hendaknya kita niatkan untuk kebaikan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Salah satu contoh misalkan, ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kita semangat di dalam bekerja, maka landasi semangat kita di dalam bekerja tersebut dengan landasan niat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik bagi mereka, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam berbuat. Namun hendaklah kita juga tidak menjadikan itu sebagai fokus utama kita. Akan tapi kita melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kita niatkan, mudah-mudahan dengan kemudahan yang Allah berikan, Allah berikan kelapangan dunia bagi kita dapat mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara bagaimana kita bersungguh-sungguh atau cukuplah bagi kita untuk memikirkan hari ini dan tidak perlu kita mengkhawatirkan apa yang terjadi di kemudian harinya. Karena sesungguhnya kita bersungguh-sungguh di hari ini, itu pun tujuannya adalah untuk kebaikan di akhirat kelak nantinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya atas jawaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Surah TV. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh kita sengaja tidak meninggalkan harta warisan kepada anak karena khawatir anak tidak amanah? Kalau ada harta kita bagi saja sekarang sesuai dengan kebutuhan anak. Bagaimana anjurannya Bu ya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit. Beliau berkata, innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu, anak-anakmu dalam kondisi mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi sempit, kekurangan harta yang pada akhirnya menjadikan mereka yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Nah, khotul iman, a'azani Allah wa iyyakum, yang seharusnya kita lakukan adalah berikan kepada mereka pendidikan agama yang baik, yang mana dengan pendidikan agama yang kita berikan kepada mereka, yang kita tanamkan kepada mereka, akidah yang benar yang kita tanamkan kepada mereka, maka niscaya itu insya Allah akan menjaga mereka dari perpecahan yang disebabkan oleh harta dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga engkau. Menjaga Allah adalah dengan menjaga syariat Allah,
menjaga batasan-batasan Allah, menjaga diri kita untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah SWT. Maka dengan demikian Allah SWT akan menjaga kita, akan menjaga anak keturunan kita. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ammal jidar fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun dinding yang diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dinding itu adalah milik dua orang anak yatim, di mana di bawah dinding tersebut terdapat harta mereka yang Allah akan berikan kepada mereka nantinya. Nah, lihatlah Allah menjaga dua orang anak yatim tersebut. Allah persiapkan bagi mereka harta yang dapat mereka manfaatkan. Kenapa Allah menjaga mereka? Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Di antara sebab Allah menjaga mereka adalah kesalihan dari orang tuanya. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya jangan kita dengan sengaja berusaha untuk tidak meninggalkan warisan bagi anak-anak, karena warisan itu adalah hak mereka, dan janganlah kita menzalimi mereka di dalam hak mereka. Justru kita hendaknya memberikan pendidikan agama yang baik bagi mereka, sehingga dengan itu kita harapkan harta benda itu tidak akan memecah belah mereka setelah kita meninggal dunia nantinya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan ya atas jawaban dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Buya, bagaimana cara kita kembali dari futur beribadah Buya? Badan masih tegap, namun untuk sholat berjamaah seperti ada rasa lelah. Waktu kosong sering habis dengan gadget. Kadang tiba-tiba merasa tidak ada ghirah untuk beraktivitas. Apa step bagi kita untuk kembali semangat dalam beribadah Buya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara penyebab seorang itu menjadi futur adalah ketika mereka bermudah-mudah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sesungguhnya kelezatan sesaat yang dia dapatkan dari perbuatan maksiat yang dia lakukan itu akan mengambil dari mereka nikmatul ibadah, ladzatul ibadah, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menorehkan tinta hitam, noktah hitam di dalam atau di atas hati mereka. Semakin banyak perbuatan maksiat, dosa yang dia lakukan, maka akan semakin banyak pula noktah hitam yang akan menyelimuti hatinya, sehingga pada akhirnya hati tersebut akan tertutup, akan menjadi kelam, tidak lagi dapat mengeluarkan cahaya. Dan yang amat sangat buruk adalah ketika hati tersebut sudah mati. Maka ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, agar kita terhindar dari penyakit futur ini, hendaklah kita memperbanyak mengingat akhirat, memperbanyak ketaatan kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, menjaga lingkungan-lingkungan yang baik. Jangan bermudah-mudah kita dalam melakukan perbuatan maksiat. Jangan kita meremehkan perbuatan maksiat yang dilakukan, sekecil apapun perbuatan maksiat tersebut. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat sekecil apapun, sedikit demi sedikit itu akan membinasakan orang yang melakukannya. Maka hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali menjaga diri kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Kembali kita mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai. Carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangilah interaksi dengan hal-hal yang justru dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui apa saja hal-hal yang berpotensi untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah hal-hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaannya.
Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon nasihatnya bagi kami yang akan mengikuti kurban, Buya, yang telah mendaftar kurban. Apakah boleh ditegaskan kembali, Buya? Apakah apa saja sunnah-sunnah bagi kami dan juga larangan bagi kami seandainya sudah masuk bulan Dzulhijjah nantinya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bagi mereka yang sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka apabila telah masuk bulan Dzulhijjah nantinya, maka mereka tidak diperkenankan untuk memotong kukunya ataupun memotong rambutnya. Sebagaimana halnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dalam kondisi mereka berihram, mereka tidak diperkenankan untuk memotong kuku dan memotong rambutnya. Maka demikian pula Nabi SAW memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah kurban apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong kuku dan jangan pula dia memotong rambutnya. Kemudian juga ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ibadah kurban ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharapkan darah dan daging dari ibadah kurban yang kita laksanakan, akan tetapi yang sampai kepada Allah dan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketakwaan seorang hamba dalam ibadah tersebut. Maka ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, janganlah kita dalam pelaksanaan ibadah kurban ini menjadikan ibadah ini sebagai adu gengsi, ya, di mana ada sebahagian yang merasa malu kalau sekiranya dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Jadi dia melakukan ibadah kurban ini semata-mata karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, ya. Ketika dia melihat namanya terpampang di dalam daftar orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban, ya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, ya. Salatlah engkau dan lakukanlah ibadah kurban itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Maka janganlah kita menghancurkan ibadah kita tersebut dengan perbuatan yang justru akan menghilangkan nilai ibadah tersebut. Janganlah kita menjadikan ibadah kurban ini sebagai kesyirikan yang justru akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum ya, tasyaban dari pertanyaannya. Baik Bu ya, ini ada sedikit tambahan pertanyaan dari penanya yang berkaitan dengan warisan tadi Bu ya. Jika seandainya untuk masalah kewajiban agama, insya Allah itu adalah kewajiban kita, disampaikan oleh beliau. Yang dimaksudkan dari pertanyaan beliau tadi adalah jika harta kita ada saat sekarang ini, anak kita sudah berumah tangga, sudah tidak kewajiban kita lagi untuk menafkahi, tapi menurut kita masih banyak kebutuhan yang lain seperti beli motor anak mungkin atau bantu beli rumah, apakah boleh kita berikan saat sekarang ini Bu ya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fik. Orang tua boleh memberikan pemberian kepada anaknya, akan tetapi perlu kita perhatikan di sini ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang diberi dan yang lain tidak diberi. Dan jangan sampai pula kita memberi bahagian yang lebih banyak kepada seorang anak dan memberikan bahagian yang sedikit kepada yang lainnya, dengan tujuan agar tidak ada lagi harta warisan nantinya, atau agar anak yang kita tidak ingin memberikan warisan banyak kepada dirinya sehingga kita
berikan hadiah yang banyak kepada saudaranya. Hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita berlaku zalim di dalam hal ini, karena bagaimanapun juga warisan itu adalah hak dari ahli waris. Jadi jangan sampai kita menyengaja, jangan sampai kita menyengaja menghabiskan harta yang kita miliki agar mereka nantinya tidak mendapatkan hak bagian mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah. Berarti mungkin kalau kekhawatiran dari ahli waris ahli waris ini Bu ya, kekhawatiran oleh orang tua terhadap anak yang tidak amanah ini mungkin bisa, apakah boleh dinasehati sejak sekarang kalau seandainya nanti saya meninggal, mohon sesuai dengan syariat begitu Bu ya? Ya, hal itu boleh dan bisa dilakukan ya. Kekhawatiran tersebut ya, hendaklah kita dapat kita siasati, diantaranya adalah dengan memberikan wasiat kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah, agar jangan sampai harta tersebut menjadi pintu perpecahan di antara mereka. Kita berwasiat agar harta ini dibagi dengan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan kita juga berwasiat kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah SWT. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan agar harta tersebut tidak menjadi perpecahan di antara mereka. Adapun setelah kita melakukan semua itu, kita memberikan wasiat kepada mereka, kemudian kita senantiasa mendoakan kepada mereka, maka setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan tentunya pemirsa dimanapun berada, itulah pertanyaan terakhir dapat kita bacakan pada kesempatan kali ini di sesi live kita pada pagi menjelang siang di hari ini. Tentunya pemirsa dimanapun berada, kita akan kembali di dalam live Mutiara Sunnah insyaallah di pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan, dan tentunya masih banyak lagi kesempatan bagi kita semua untuk bisa memanfaatkan waktu bertanya kepada guru-guru kita di dalam program-program live di Surau TV yang insyaallah setiap harinya sangat banyak program live yang kita tayangkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua setiap siaran yang kita siarkan melalui Surau TV, dan kita mohon doakan dari pemirsa dimanapun berada, semoga Surau TV bisa selalu mengudara dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan pada kesempatan kali ini, dan tentunya sebelum kita akhiri, kita minta kembali sedikit kesimpulan dari pembahasan kita. Pada Buya kembali, Anda persilahkan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, dari apa yang telah kita sampaikan, kita dapat melihat bagaimana luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan tersebut, walaupun itu hanya sebatas kalian menampakkan muka yang berseri kepada saudaramu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah siaran program kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Buya Ahmad Daniel Al-Sim hafizallahu taala. Dan tentunya pemirsa, semoga sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.